biasanya kalau gue as an actor gitu, gue selalu kayak harusnya gue bisa gini gitu kan. Nah, kalau dari kalian ada nggak di David? Selalu. Ini kayak selalu. Seniman. Intinya ya benar sih terus berkembang. Tapi maksudnya berkembang secara karyanya pastinya gitu. Tapi juga secara industrinya supaya ya apa? Gue bukan cuma Indonesia sih, tapi rata-rata emang kayak hal yang kreatif tuh kan apa ya? Selalu butuh support gitu kayak. Halo, kembali lagi bersama gue Kiva Iskak, host kalian di Bicara Kru Tekto. Untuk kalian-kalian yang baru bergabung di sini, apa itu adalah Bicara Kru? Bicara Kru itu ngomongin orang-orang di belakang layar pada suatu proyek film atau series dan lain-lain. Penting, karena tanpa mereka, karya tidak akan berjalan. Ih, bosan kali ngundang artis mulu. Ya nggak? Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin penata musik dengan bintang tamu yang my dear friends, my old friends, yang dimana one of my favorite couple, Ken Jenny dan Marga loh. Terima kasih sudah datang. Thank you, Kiva. Thank you udah diundang. Ih, seneng banget loh bisa ngundang kalian nih. Udah lama banget loh gak ngobrol sama kalian. Kalian ajang bertemu ya. Aja silaturahmi Bu. Iya, gila udah lama banget soalnya kalau nggak begini kita nggak ngobrol, nggak ketemu. Ketemu pas segi syuting kan? Iya. Di mall kalau nggak salah tuh. Iya benar. Nggak sengaja gitu lah. Ngapain gitu itu kan? Itu berapa tahun yang Nah, itu lalu? gila ya. 2019. No, more. Ya? Kayak 2018 atau 17 lah. Wah, gila sih itu udah lama banget. Iya. Anyway. Jadi kita Studio Rekreasi mengundang kalian untuk ngomongin penata musik karena dengan sejarah CV kalian yang sangat baik ini, jadi kita penasaran ngomongin pekerjaan kalian itu di belakang layar seperti apa. Dan kita mengambil di sini project kalian itu Dear David ya, yang ada di Netflix. Latest project. Nah, kita pengen tahu nih, sebelum masuk ke dalam project ini, kenapa sih kalian tiba-tiba, kan gue taunya kalian dari band Jirafah nih. Dulu banget gitu kan. Nah, kayak pengen tahu gitu maksudnya, kenapa kalian tiba-tiba bisa terjun di dunia penata musik atau scoring? Mar. Ya, kita mungkin terjun ya, dibilang terjun sih emang iya sih, kayak diterjunkan sebenarnya. Diterjunkan nih ya. Waktu itu soalnya awalnya, ini silakan dikoreksi ya kalau salah. Tapi ya kita kan emang ya backgroundnya tuh sebenarnya bermusiknya di band gitu kan. Kita ngeband Jirafah udah cukup lama. Terus itu dulu kan di New York. Di sini juga masih. Iya, maksudnya dimulai dari New York gitu. Terus berlanjut di sini. Terus kita berteman dengan sesosok namanya Edi. Oh, baik. Al-Zaidi. Al-Zaidi. Yang pasti udah nggak asing lagi lah di dunia perfilman. Nah, Al-Zaidi itu adalah our old friend and very dear friend dulu ketika masih di New York. Terus nah kan itu pertama kali ya dia film pertama kali mau bikin film di Palari. Itu kayak baru terbentuk Palari filmnya. Nah, dengan Edwin filmnya, yaitu film posesif. Oh, iya. Itu berarti first gig ya? First gig itu 2017 ya itu ya? Nggak ingat gue. Iya, kayaknya 2017. Kayaknya segituan kali ya. Itu 2017 film posesif. Itu adalah film pertamanya Palari, itu juga film pertamanya kita. Oh Ya, gitu. jadi ya terima kasih banget sama Edi yang sudah take a chance on us gitu. Yeah. Dia kayak dia bilang, mau nggak lo bikin musik untuk film gue gitu. Terus kita yang lo yakin di? Kayak beneran gitu. Cuma udah nggak apa-apa, ikut aja gabung di project ini. Terus and as they say, the rest is history. Wih, gila. Pokoknya sampai 3 nominasi FFI ya. Iya, 3 sih. 3. Waktu itu apa aja sih? Palari lagi. Posesif. Oh nggak, posesif. Oh, film yang kita udah pernah lakukan. Iya, maksudnya yang nominasinya. nominasi. Nominasinya Aruna, Ali Ali dan Ratu-Ratu dan Queens, Ratu-Ratu Queen. sama Yuni. Yuni. Iya, versi lokal. Jadi kita ngomongin Yuni atau? Gitu. Nah, bimbang nggak jelas. Oke, kita balik ngomongin ke Dear David ya. Oke. Jadi setelah The Rest is History, gue pengen tahu nih, kalian sudah terjun,
terlibat ini karena memang diajak lagi atau bagaimana? Diajak lagi sih. Diajak lagi ya? Diajak Dia lagi. abis itu film Ini, keduanya Palari, Aruna, terus diajak lagi. Jadi kayak semacam ya jadi sering berproject dengan Palari sih jadinya. News ya jatuhnya ya? Ya, kalau yang ini sih film kedua kita bareng Lucky. Waktu itu Lucky Kuswandi kan sutradaranya iya. itu. Yang dia David ya. Iya, The David film keduanya. Tadinya di Ali dan Ratu-Ratu Queens. Kayaknya emang cocok ya kita bikin kerja sama bareng. Abis itu ya, gue lupa lagi tahun kapan. Pokoknya kita coba diajak lagi untuk ini gitu. Kayak kerja sama lagi, yuk bikin sesuatu bikin musik buat film lagi. Ya, so far sih pengalaman kerja sama semua kerjaan kita di film-film ini sih nyaman ya. Jadi kayak oke. Ya, kebetulan sih kita Lihat. beruntung ya dapatnya PH-nya Palari yang oke banget. Mereka sangat mengakomodir semua segala macam bentuk kreativitasnya juga. Dan juga dengan sutradara-sutradaranya gitu loh. Baik yang Palari maupun non Palari gitu ya. Sejauh ini ya kita mempunyai pengalaman yang sangat baik lah bekerja sama dengan Semuanya sih. Jujur. iya. Good dong. Iya, Yeah. Jarang very tau good. kayak punya pengalaman Iya. baik terus gitu tuh. Soalnya gila sih. lumayan merasa ya lumayan beruntung lah karena kan kita kan kayak baru mulai banget gitu kan. Terus we worked on a few films gitu dan sejauh ini semua pengalamannya sangat positif. Jadi kayak ya menyenangkan gitu loh dan beruntung lah kita merasa beruntung. That's good to hear. Yeah. Tapi nah, itu gimana tuh proses ketika pertama kali kalian dapat Dear David itu nonton dulu atau memang sebenarnya udah dikasih sama si Lucky Kuswandi by the way itu sutradaranya gitu ya. Kayak gue maunya lagunya seperti ini, scoringnya seperti ini atau bagaimana? Kalau kayak gitu tuh biasa di awal-awal banget ya, bahkan sebelum mereka syuting ya di pre-pro ya. Biasanya tuh sutradaranya dengan si Lucky, in this case Lucky tuh udah ada gambaran ya dia biasanya dia ngasih referensi gitu kan. Misalnya bentuk lagunya seperti bentuk musiknya bukan lagu, bentuk musiknya yang dia cari tuh seperti apa gitu, ambiansnya gitu ya. Kalau kemarin sih yang buat Dear David kayak gue nggak tahu mungkin dia udah baru kelar produksi atau lagi tengah-tengah produksi lupa gue. Tapi kayak pas ngobrol sama dia kayak ngebawa sebuah mood board gitu. Sebenarnya mood boardnya sih visual gitu, visual mood board gitu untuk kayaknya untuk supaya kita dan dia ngejelasin sedikit tentang plotnya si Dear David itu apa sih ceritanya gitu, bijinya seperti apa. Cuma dia bawa kayak visual mood board supaya kita bisa ya dapat moodnya obviously ya. Gitu. Tapi ini gitu karena apa ya? Tapi nggak ada referensi musik kok. Seingat gue tuh nggak ada referensi musik. Salah gue kalau gitu. Mungkin bukan Dear David di kayaknya itu Ali deh. Mungkin. Ya, kayak nggak ada referensi musik. Tapi secara ya rata-rata kan semua seni pasti kita apalagi kalau ngomongin musik kan tentang emosi, tentang mood gitu. Jadi dia melalui gambar ya dan cerita yang dan di Davidnya sendiri ya kita diskusi aja gitu, tipe musiknya bakal seperti apa gitu kira-kira gitu, feel filmnya seperti apa, emosi apa sih yang butuh dirasakan oleh remaja-remaja ini yang sedang sekolah seperti itu. Jadi ya cair sih ngobrolannya. Some of the main characters tuh karakternya seperti apa gitu ya, emosi apa yang mereka alami atau yang lagi mereka lalui. Oke, so kan ngomongin Dear David itu kalian tadi ngomong melalui rasa dulu nih emosinya yang dilalui oleh remaja-remaja itu seperti apa gitu kan. Kan ada memang this kind of fantasy dari si cewek ini gitu kan. Yeah. Nah itu tuh inspirasi kalian datang dari mana ketika membuat itu? Karena gini, kan gue ngelihat film-film Palari itu memang kadang-kadang berbeda ya dari yang lain gitu. Mereka punya taste sendiri gitu. Yang menurut gue ngerasa cocok dengan taste gue gitu. Gue ngerasa siapa nih pas gue tahu juga dari musiknya dari kalian gitu. Gue pengen tahu apa yang ngebuat apa inspirasi dari mana ketika kalian membuat film semacam ini yang bisa masuk ke orang-orang Indonesia gitu. Scoringnya, musiknya, pemilihan mungkin ada soundtracknya gitu-gitu tuh gimana? Pertanyaan menarik sih. Gimana ya? Karena sebenarnya kan mungkin kita nggak membikin itu dengan specifically dengan pemikiran kayak ini akan masuk di telinganya orang Indonesia, tapi kan kita memang berangkat lebih dari emosi gitu ya, dari feeling gitu loh. Jadi mungkin feeling yang disampaikan itu lewat musik secara dan dipadu dengan keseluruhan filmnya
mungkin itu yang akhirnya nanti jadi masuk ke apa, ke penontonnya gitu ya. Cuman kalau in terms of membikin yang specifically ke seleranya nggak tahu sih. Ya kayak mungkin kayak jawabannya mungkin agak two-parter, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kayak nggak two-parter. apa-apa. Mungkin yang pertama kan kayak oke, inspirasi musiknya dari mana gitu kan. Yang pertama ya udah diintroduce soal moodnya sama Lucky waktu itu udah ada gambaran gitu kayak kira-kira mau seperti apa gitu. Tapi kan pastinya kita juga kita sebagai salah satu bagian dari yang banyak dari post production editing, coloring, dari actingnya, everything itu kan ya kita harus mensupport scene-nya gitu kan. Jadi pasti juga mulai benar-benar kerasa saat kita melihat gambarnya gitu kan. Exactly what will we be supporting emotionally through music gitu. Dan itu terjadi pas kita udah lihat gambarnya gitu. Itu baru kayak oke, fantasinya tuh seperti ini gitu kayak right gitu kayak mungkin bisa fantasi kan luas banget secara emosi pun luas gitu. Bisa lo ngawang, bisa fantasinya kayak apa ya your happy Disney ini atau mungkin bisa jenaka juga bisa fantasy gitu banyak banget gitu kan. Dan saat kita ngelihat scene-nya dan melihat konteks dalam filmnya baru deh itu benar-benar kayak oke, ini emosi yang kita butuh bisa support atau kita bisa support apa yang sedang terjadi melalui emosi mana gitu. Apakah ini harus ironis atau ini harus sincere atau harus apa gitu. Iya, emosi mana yang mau ditampilkan ya di saat itu, di scene itu. Iya. Sama kalau yang soal kayak cocok dengan selera gitu, bener sih kata Markita nggak pernah begitu pikirin sebenarnya gitu. Tapi gue rasa sih mungkin bukan tidak dipikirkan karena itu bukan the main thing ya, karena kan memang susah ya kita selera orang kan again sangat luas gitu. Jadi mungkin itu bukan cara kerjanya kali ya, bukan berangkat dari situ gitu loh. Kalau menurut gue sih kayak kita ngomongin tadi sempat ngomong soal kayak ilmu komunikasi gitu kan. Kayak I think a lot of times kayak saat membuat sesuatu gitu kan, kalau dari kita kan kita berekspresi ini seperti itulah ya. Dan soal bisa bisa supaya orang-orang bisa relate gitu. I think that just means ya beruntung di kita karena it just means that we're living here menurut gua gitu kayaknya kalau kita mau bisa berkomunikasi ya kita harus bisa berkomunikasi dan bukan cuma lewat musik tapi kayak di keseharian kita gitu, right gitu kayak experience everything that's going on here karena emang gue juga ngerasa mungkin kayak di Indonesia ada feel-nya sendiri gitu yang coba di-achieve dan yang mungkin yang bisa lebih ngena gitu ya. Kalau lo bilang lo ngerasa relate terhadap itu ya gue seneng banget gitu, you know what I mean? Karena emang kayak ya pingin bisa ada connection melalui musik ya itu kalau in this case ya lewat emosi lah ya. Harusnya seperti itu. Mungkin juga emosinya itu musiknya itu juga harus kayak matching ke emosinya yang ditampilkan gitu kan. Karena kadang-kadang mungkin kan ada juga ya kita nonton film, ketika nonton film ada musiknya yang kayak agak tidak selaras gitu kan. Jadi ya mungkin itu kali ya yang mungkin keselarasan itu yang bikin kayak jadi serak di hati gitu loh. Gitu sih. Kayaknya gara-gara itu tuh agak sulit nggak sih kayak serak di hati gitu? Itu sulit sih, tapi kan kita sering ya itu kan kuncinya kita ngobrol sama Lucky juga dan Lucky akan ngasih tahu karena kita kadang-kadang kita juga bisa salah nih menginterpretasikan satu scene gitu kan. Misalnya ya si scene ini si Laras kan, si Larasnya lagi dia kayak contohnya misalnya Larasnya lagi sedih gitu kan. Tapi kan kalau dari kita ngeliatnya si Laras sedih karena dia dikucilkan gitu kan. Dia kehilangan sahabat, tetapi setelah kita nanya si Lucky akan bilang oh ini bukan, Laras ini justru sedang introspeksi diri atau gitu. Jadi nah dari situ baru kita lebih tahu emosi yang tepatnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Sebenarnya gue juga penasaran sih kayak gue maksudnya tahu profesi, tahu pekerjaannya, tahu hasilnya. Cuma yang mungkin buat teman-teman lagi nonton juga nih gitu. Gue pengen tahu sebenarnya sesimpel kayak ketika kalian dapat filmnya, kan tadi kalian langsung lihat, oh ternyata scene-nya bergeraknya seperti ini, begini-begini. Terus prosesnya gimana sih? Apa yang kalian buat pertama kali gitu untuk film ini gitu? Misalkan, oke, gue pakai instrumen ini atau enggak, gue pakai inspirasi musik yang dari seperti ini gitu. Atau apa? Gue pengen tahu sih gitu kayak for the first time kalian tuh bikinnya gimana sih? Apa dari gitar, dari piano, atau dari apa? Mungkin musiknya dari seperti ini, band ini, terus kita coba
sampel mungkin kayak I don't know kayak gitu. Ini maksudnya proses actual apa benar-benar kayak lagi bikin musiknya atau Yeah. kayak nyari inspirasinya? I mean both. Banyak sih Ya, sebenarnya bisa, kayak iya. laying down the foundationnya gitu Yeah, kan, karena ada well. ininya. Karena gue nggak tahu nih maksudnya cara kerja kalian tuh gimana gitu. Sebenarnya ya seperti hal kreatif apapun kayaknya banyak caranya sih menurut gua ya gitu, kayak ada yang bisa mulai dari misalnya nempelin referensi pada filmnya gitu, tapi kadang-kadang juga misalnya udah langsung kita coba rekam apapun lewat piano dulu gitu, kayak dengan improv aja depan sambil nonton scene-nya gitu, kayak mungkin ada percikan-percikan ide dari situ, atau kadang-kadang juga ada bayangan di dalam kepala gue sih, kayak bener-bener kayak ini udah ada sesuatu di dalam kepala gue cuma butuh masukin ke dalam pilih-pilih instrumennya, bisa kita lihat ya cocok apa enggak gitu, misalnya seperti itu. Atau bahkan ya kalau tadi ngomongin soal kayak gue mau pakai instrumen ini gitu, itu juga bisa jadi sebuah proses gitu, karena semua instrumen kan punya, kalau lu dengerin misalnya tuba, bisa lu dengerin flute gitu kan, itu udah langsung dari lu note yang sama lu bakal ngerasain hal yang beda gitu kan. Itu bisa dieksperimenin juga, kita coba-coba aja kombinasi-kombinasi sampai tapi itu tahap awal banget ya, karena pada ujung-ujungnya kan kita ingin musiknya khusus untuk satu film ini punya identitas juga gitu ya kan. Jadi kayak oke, kalau saat kita menemukan kayak ini kombinasi yang kayaknya cukup kaya dan bisa kita pakai untuk menampilkan berbagai macam emosi, oke kita biasanya bakal stick dengan instrumen itu. Kita ngomongin instrumen ya. Justru misalnya kita lagi main-main, biasanya kita akan ada beberapa melodi yang jadi pegangan kita gitu, kayak ini kayak semacam kayak melodinya ini buat si Laras gitu, melodinya juga yang ada lagi nanti si David juga ada gitu, identitas melodi. Tema lah ya, tema ya. gitu, ada temanya gitu. Ya seperti itu sih. Tapi yang lucunya buat yang si David ini nih, kayak apalagi karena ada scene-scene yang fantasy itu ya. Dan scene fantasy itu kan sebenarnya di dalam kepalanya Laras, tapi di luar dunia nyatanya gitu kan. Jadi waktu kemarin Lucky juga ngasih referensi dan mintanya tuh yang emang bisa agak patah dari dunianya yang berbeda banget, yang dunia nyatanya gitu kan. Kalau ditonton kan menurut gue tuh agak lebih buat gue sih jujur agak kayak film Disney-ish dikit lah gitu, atau lebih teatrikal gitu, lebih teatrikal feel-nya gitu kan, dibanding the rest of the film yang sedikit lebih menapak dan lumayan kayak familiar gitu, pasti dengernya kayak ada ini kan ya memang terdengar kayak semacam musik kayak ini kayak biasa yang ada di film-film Hollywood misalnya, kayak agak-agak ada nuansa-nuansa nada yang familiar gitu loh, tapi ya itu karena kan kalau di luar fantasinya itu kita tidak musiknya tuh tidak seperti itu gitu. Jadi penanya deh kayak kalian kan tadi ngomongin rasa juga ya. Ada nggak masukin unsur bikin lagunya tuh musiknya dari misalkan point of view perempuan gitu? Ada nggak kayak gitu? Kalau perempuan tuh sebenarnya ngerasainnya begini, ketika fantasinya seperti ini yang lusty banget, yang gitu-gitu tuh ada nggak kalian masukin kayak gitu? Kalau khusus ke perempuan, gue jujur enggak sih. Gue biasanya kayak pasti lebih ke perspektif karakternya gitu, kayak pola pikir karakternya gitu. Iya, orangnya jadi misalnya kayak lu menghadapi sebuah scene, bukan di David sih, tapi kayak misalnya satu marah, satu sedih gitu, lagi dimarahin gitu, kayak kan musiknya juga bisa kita sesuaikan dengan kita mau membicarakan scene ini melalui perspektifnya siapa gitu. Apakah itu yang paling penting sih. Ya kan? Apakah kita mau melalui perspektif yang sedang marah-marah, yang mungkin berapi-api gitu, atau misalnya kita mau melalui sudut pandang yang sedang dimarahin, yang mungkin sedih gitu misalnya gitu kan. Itu kan akan memberi jendela untuk kita melihat scene dengan dengan perspektif berbeda gitu, dengan emosi berbeda. Balik ke tadi sebelumnya, tapi gue mau ngasih tahu untuk teman-teman kalau suka dengan video ini, seperti biasa like, comment, dan share supaya nanti bisa menambah ilmu dengan baik. Oke? Ngerti ya? Like, comment, subscribe. Like and subscribe gitu. Udah nggak bisa semanis itu. Gak kuno referensi gue. Kamu nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Mau lanjutin pertanyaan tadi. Gue pengen tahu sih, seberapa jauh kalian bereksperimen di project Dear David ini?
Jauh ya, lumayan jauh ya, karena kita yang apalagi ada adegan yang fantasi. Karena fantasi itu ya itu, again yang tadi udah diceritain kan harus kontras banget nih sama real life kesehariannya, kehidupan mereka sebagai siswa gitu. Jadi apalagi adegan yang itu ya gini ya, yang pas lagi di pantai, yang fantasi terakhir kan itu kan juga lumayan panjang, jadi kayak ya itu eksperimennya lumayan lama itu juga tuh. Iya, setiap film tapi emang sejujurnya banyak banget eksperimentasi ya. Balik ke yang tadi sih bahwa kayak kita pingin sebisa mungkin ya kayak sukses dalam membuat identitas dunia. Karena harusnya kan musik juga bagian dari dunianya mereka gitu kan, yang bahkan mereka nggak bisa rasakan, tapi ya yang nonton bahkan harusnya nggak bisa merasakan tapi malah mengenhance itu kan dunia mereka lah ya. Jadi sering banget eksperimentasi. Tapi emang benar yang tadi Man ngomong tuh, itu lumayan seru buat gue gitu, bahwa sebenarnya kalau kita lihat Dear David kan ada dunia nyatanya gitu kan. Ada kisahnya mereka lah, remaja-remaja ini. Habis ada fantasinya si Laras. So kalau diperhatiin gitu emang fantasi dia yang dimulai di pantai itu tuh dimana fantasinya udah mulai clash dengan realitinya gitu kan. Jadi dimana sebelumnya sangat terpisah gitu rasanya, di situ kepinginnya semakin meskipun mungkin masih ada kayak drama di atas panggungnya gitu masih terasa, tapi juga udah harus masuk emosi Laras pada dunia nyatanya seperti apa gitu. Terus itu fun ya sebagai ngejahitnya itu sebagai yang seamless gitu, masuk secara seamlessnya itu juga. Ya. Interwoven. So ya memang gue tuh selalu penasaran sih kayak cara bermusik orang gitu ketika lagi ngebuat tuh gimana gitu, karena nggak hanya ngomongin masalah alat musik dan sebagainya kan, teknologi dan sebagainya udah maju ya, jadi kita bisa mungkin dari AI atau apalah gitu ya, nggak tahu ya, cuman udah 2024 gitu. Oh iya, boleh tuh nextnya kita coba. AI music. Marga lo Kenjini dan AI gitu kan. Dan AI-nya. ChatGPT ya, ChatGPT sama Please ChatGPT make open AI. music that sounds romantic yet. Iya bisa gitu ya, keluar begini aja gitu kan. Nah, tapi kayak maksud gue seberapa lama kalian buat ini? Apakah waktunya ditentukan? Oke, gue mulai 2 bulan ya guys, gitu. Atau Waduh, lupa gue. post-pro ini Biasanya sih ada jadwal, cuman bulan seminggu best. Waduh. Seminggu ya. Rontok lah berdua. 2 bulan, 2-3 bulan lah biasanya ya. 3 bulan lah ya. Iya 3 bulan. Tapi ya itu kadang-kadang ya dalam 3 bulan itu ada kayak lebih deh yang ini. waktu yang misalnya ya itu mungkin mereka belum kan, ini kan post pro, jadi mungkin nanti nunggu dimasukin ke filmnya gitu kan, jadi ada agak waktu senggangnya nanti, terus tiba-tiba mepet gitu terus ya gitu. Ada juga gitu. Tapi kayak gue penasaran deh, misalkan kadang-kadang kan film tuh ada revisinya ya. Nah itu tuh kalau scene berubah, terus gimana tuh kayak musiknya? Is it the same? Apakah tetap sama atau? Tergantung tujuan. Damn, gue harus berubah lagi nih musiknya gitu atau gimana? Tergantung tujuan sih, tergantung tujuan ininya, kayak scene-nya gitu. Tujuannya masih sama kah? Ya, kalau tujuannya mungkin masih kita sama adjust sih, aja musiknya. paling di ya situ. di adjustnya mungkin karena kan cuttingannya udah beda gitu, nanti masuk ke scene berikutnya kan udah beda, misalkan editannya udah beda kan, jadi itu aja tuh yang harus dirubah gitu, transisinya. Nah gitu. sih sebenarnya yang bikin menurut gue paling berubah gitu dalam prosesnya adalah saat kita melihat musik dan film di layar yang lebar. Itu buat gue mengubah segalanya gitu, karena kayak pas lo nonton gambarnya aja lo jadi memperhatikan lebih banyak detail gitu kan, dan musiknya pun apakah musiknya bisa mensupport adegan yang ternyata lebih kaya daripada kita ngeliat di sebuah di layar laptop gitu misalnya gitu, kan laptop gue gede sih layarnya tapi kayak nggak segede layar ini kan teater gitu kan atau apa. Beda sih feel-nya Beda feel-nya, dan jadi kayak gila ternyata musik ini kurang besar misalnya seperti itu, kayak kurang full gitu kan, ternyata kurang punchline. Itu buat gue sih biasanya revisi paling besar bakal di situ, kayak oke, gue harus nemuin cara supaya
nggak terasa kosong gitu kayak. Iya, Oh, tapi memang ada kayak semacam previewnya dulu di layar lebar gitu, and then kalian revisi gitu. Jadi kayak Bukan di layar lebar yang di bioskop ya, tapi di CrossFit di ini. Oh, di CrossFit. bahkan sebelum CrossFit kayak maksudnya ini loh kayak kita kan Tempat kita semua ya. kalau Iya, iya, kita. iya. Paling gede berapa sih layar yang kita pakai segini gitu. Mungkin ya paling gede gitu kalau saat kita kerjain. Tapi pas misalnya kita Yang ke lebih kantornya gedean Pak lah, Lari gitu. bisa 60 ya? ya nggak tahu. Tapi kayak setembok lah gitu. Setembok Iya, mereka pakai itu pun proyektor juga gitu agak kan atau beda. TV yang Gede gede dan banget. itu langsung ini kayaknya terlalu kecil musiknya gitu atau Iya, terus hal-hal seperti perlu itu. dibikin kayak grande gitu. Iya, grande. iya. Baru ketahuan lah ya di situ. Baru gimana. ketahuan gitu karena bener-bener sih kayak langsung ngeliat gambar yang lu bahkan bisa lebih ngelihat kayak kalau buat aktor ya gue seneng banget ngeliatin kayak how their mouth is resting gitu misalnya di dalam sini itu atau you could see the quiver in their lips Yeah. gitu misalnya atau apa gitu kan kayak yang ini hal yang gue nggak gitu perhatiin lagi pas gue lagi scoring di awalnya gitu kayaknya mungkin musik yang gue buat kurang apa ya vulnerable gitu misalnya Iya. Oke. feelnya kurang terasa. Detail-detailnya baru kelihatan ketika gitu. Atau tuh harus dinaikin screen instrumen lebih ini gede, gitu. Iya. Iya. Oke. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup episode. Tapi sebelum pertanyaan terakhir, gue mau nanya juga nih kayak Dear David udah jadi ini, udah selesai. Biasanya kalau gue as an actor gitu, gue selalu kayak harusnya gue bisa gini gitu kan. Nah, kalau dari kalian ada nggak di Dear David? Selalu. Itu kayak selalu. Seniman gitu ya. Iya. Itu kayaknya Selalu ada. kalau pernah masuk ke dalam dunia kreatif pasti itu. Pasti ya. Pasti kayak apa? Gue belum nonton lagi sih sejujurnya, tapi pasti pas nanti Iya. nonton lagi bakalnya kayak dari yang pertama kayak, wih, ini lumayan bagus ya gitu kayak. Pertama gitu kan kadang lihatnya sebagai perspektif baru lagi gitu. Tapi pasti kayak, wah harusnya gue gini. Kenapa ini tuh lagi. kalian kan langsung nonton lagi? Apakah ada kayak some awkwardness kayak aduh jangan deh gitu atau gimana? Kan sepanjang prosesnya kita nonton terus kan. Jadi udah. Iya. Oh iya, bener juga. Iya. Gue lupa lagi. Itu kayak bosen gitu kan. Kadang-kadang kalau post production kan ya pasti kita bakal ngulang terus Iya. diulang. Karena jadi nggak nemuin perspektif baru. Atau nggak kayak nggak jadi bisa revisi ke introspeksi diri gitu nggak sih? Iya, Kayak Iya. harusnya Tapi sebenarnya menarik sih kayak udah lama gitu kan ya. Ini kan keluarnya udah lumayan lama nanti untuk revisit gitu. Iya. Itu juga menarik sih dilihat lagi gimana Iya. sentimennya kita misalnya ya kita nontonnya nanti di beberapa bulan dari sekarang gitu kan nonton terus kayak ternyata ya oke aja atau mungkin kayak harusnya bisa begini ya nggak tahu gitu ya kalau revisitnya udah agak lama lagi ya jeda waktunya. Gue rasa bakal selalu sih kayak pas nonton ulang itu ada dua rasa yang kayak satu bangga gitu ya kayak udah jadi gitu udah dijahit kan biasanya kalau kita bermusik pasti kerjanya per reels gitu kan reels 1, 2, 3 sudah digabung lo bisa nonton secara keseluruhan ada rasa bangganya tuh ada banget tuh kayak wah gue berhasil loh bikin ini kayak kalau secara personal ini kayak salah satu impian gue lah dari kecil gitu kayak kalau mau bikin musik iya gue pengen jadi performer gue pengen bikin album gue pengen cetak vinil, sama gue pengen semua bikin sudah film. terwujud ya? Sudah terwujud gitu, jadi gue akan berhenti bermusik. Nah, gitu. Waktunya mencoba sesuatu yang baru lah. Tapi ya itu kayak AI belum. AI belum, bener. Kayak bangga banget, sama pasti ada sisinya yang kayak kalau misalnya gue dikasih project ini yang sama persis ini pasti ada beberapa yang gue pengen ubah gitu. Atau kayak yang, ini harusnya bassnya kayak gue tapisin dengan instrumen yang lain juga kali ya, biar lebih kerasa lagi, misalnya seperti itu. Apakah itu cara evaluasi kalian? Kayak nunggu beberapa lama and then nonton setiap project kalian gitu? Enggak juga. Nggak juga. Karena ya sekalinya udah di luar sana ya di luar sana gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita harus percaya sama director aja sih. Iya. Gue sih Tapi selalu sebagai gitu. aktor Iya. juga gitu kan, maksudnya. Walaupun kadang suka, kenapa gue nggak begini? Cuman kayak at that moment setelah selesai gue percayakan sepenuhnya karena dia kan udah sutradaranya kan, gitu dia udah tahu visinya kayak apa, bla bla bla. Jadi gue harus put the trust on him or her gitu. Iya. I think a lot of times itu kayak emang yang bikin meskipun pasti stres gila ya, tapi emang yang paling berarti emang prosesnya sih menurut gue. Iya, it's not about kayak quote-quote sekarang tuh. It's not about the result, tapi the journey. Iya, it really is. Kayak menurut gue kayak saat pas kita datang ke premiere dan nonton di layar lebar itu. Ini kan buat Netflix, jadi kan ini ya premiernya spesial lah. Kita bisa nonton ini di bioskop Layar gitu lebar. kan. Itu lumayan
rasa sense of, accomplishment-nya itu kan datang Yeah. dari kayak berbulan-bulan ada stres gila, kita misalnya argumen-argumen gak jelas gitu kan, sampai pagi kerja macam-macam gitu-gitunya, banyak perjuangan-perjuangan, tapi ya Yang terbayarkan gitu ya. iya, rasanya benar-benar kayak lega banget ya, benar-benar lega, dan itu cukup sih. Jadi kayak biasanya sih kalau misalnya berapa bulan, berapa tahun kita nonton ulang ya lebih ke ya mengapresiasi. Tapi yang kedua pasti karena ini kita yang karyakan ada kalau gue kayak harusnya kan setiap proyek kita makin bagus lah ya. Jadi kayak dan revisit juga kan iya, kayak dan kayak dulu tuh misalnya ya itu dibandingin dengan misalnya posesif gitu kan kayak kita cara bekerjanya production-nya juga udah beda ya. Iya. Persis. Jadi kayak kita udah ada skill baru kayak aduh kalau gue tahu gue udah punya skill di zaman itu gue mau deh gue gini. Iya. Pasti ada gitulah. Selalu lah itu Mas. Selalu. Iya kan kayak Iya, you selalu picked gitu. up more as you go along Iya. gitu kan. Iya. Oke, jadi di setiap episode-nya Bicara Kru ini selalu ada yang pengen nanya. Namanya Bibiu di tim kita. Hai Selalu Bibiu. kepo. Atau kenapa itu menjadi suatu kebiasaan di episode season 2, take 2 ini. Ya, silakan Pak Bibiu. Oke. Macam-macam. Jadi di pengalaman kita pun ada yang dari filmnya belum dibuat, belum di-shoot gitu, baru dari skripnya berubah gitu, kayak itu ada. Dan juga ada yang saat filmnya di draft cut pertama gitu, draft 1 dikirim ke kita, terus berubah total kita. Akhirnya berapa 7 draft, 10 draft gitu kan, kayak berubah-berubah tempat. Biasa terjadi kan. Ibu kota besar ini. Jadi dikasih kayak ya itu berarti lebih paralel gitu kan. Tapi ada juga yang benar-benar yang udah ya post pro aja gitu dikasih kita mulai. Tapi nah, misalnya yang ini yang selalu mulai lebih awal sih kita ya biasanya kan ya. Iya, tapi di David kita kayaknya pas udah jadi deh. Belum ya nggak mungkin pick lock, tapi kayak udah di draft yang udah mendekati hasil akhirnya iya, gitu. makanya itu agak beda sama ini kan soalnya kan kita udah 2 kali sama Lucky. Yang pertama kali sama Lucky nggak kayak gitu kan, yang di Ali Mendekati sih, mendekati. Ya. Yang kali ini agak beda, makanya kayak kok nggak agak maksudnya agak lama dia ngirimnya gitu kan. Jadi kita mulainya juga jadi karena seingat aku tuh kalau yang Ali kita mulainya lebih awal gitu, startnya lebih colongan dikit gitu dapet gitu. Kalau ini udah kayak draft gitu. Tapi emang beda-beda sih. Ya pokoknya setiap sutradara cara kerjanya berbeda gitu. Iya. Ada yang udah pas dikirim ke kita ada musik referensi gitu, jadi supaya ini buat ngebantu editing kali ya. Sama juga ada yang benar-benar dari nol gitu, kayak benar-benar nih gitu kayak coba lu bayangin gitu kan. Oke gitu. Udah dipetain gitu titik-titiknya di sini nih musik tempel gitu. Iya, ada yang minta kita petain semuanya di mana. Tapi ada juga yang kosong, benar-benar kosong nih, lu isi. Menurut lu di mana nih? Terserah gitu, bebas gitu. Tapi dua-duanya ya dua-duanya proses beda-beda dan ya kreatif sekali lagi kayak kayak gue ya itu biasanya pas bikin musik pokoknya kita coba bikin seluas spektrumnya gitu ya. Ini kan masuk ke tahap mixing kalau gitu ya. Kalau gue. Jadi biasanya pas kita udah kelar bikin musik kita akan pergi ke sebuah post audio house ya, itu namanya gitu nggak sih teknisnya, nggak tahu gue. Post house ya. Post audio house sih betul. Ya udahlah crossfade aja. Iya crossfade ya, kita akan ke crossfade. Habis itu kita kerja dengan nggak apa-apa. Kita kerja dengan teman kita paling top, Mas Ipong. Mas Ipong tuh the best gitu. Iya, Mas Ipong dan itu baru mulai mixing berapa 9 titik ya? Berapa sih? Sekarang 5. Nggak tahu. Nanya sama gua. Iya kan? 9 titik ya? 9 titik. 8. Iya. Nah, biasanya proses mixing bakal di situ untuk penempatannya gitu ya, untuk mendapatkan sound yang di dalam teater bakal seperti apa. Ya, dan di situ lumayan seru biasanya, juga karena kayak kan dipisah-pisah nih secara channel gitu kan. Jadi kayak datang dari kanan, kiri, kiri gitu kan, terus belakang atau apa gitu. Jadi ntar dibagi-bagi. Ya, jadi kadang-kadang pas itu engineer-nya yang biasanya begitu. Oh, nyampenya di sana gitu ya. Itu proses yang seru juga. Itu beda lagi tuh kayak saat instrumen lo ditaruh di sini ternyata ternyata bisa kalau instrumen dipisah-pisah gini jadi agak kosong ya gitu. Ternyata tambah lagi. Oh gitu. Maksudnya mungkin kayak gue butuh kayak Mas Ipong sorry ini boleh taruh lebih depan nggak yang instrumen ini karena ini melodinya gue butuh penontonnya bisa lebih dengar. Itu ada proses baru lagi tuh kalau saat mixing dan nggak kalah seru dan nggak kalah deg-degan. Nah, ini juga
Oh ternyata deg-degan juga ya? Deg-degan Iya dong. juga. Deg-degan lah kayak, wah ini semoga berhasil. Nah itu, karena bener-bener itu kan yang fokus kita bakal ke sound gitu. Jadi Iya. bener-bener lu sambil lihat gambar kayak bener-bener ngedenger. Jadinya kayak ini keluarnya sesuai ekspektasi nggak ya gitu kan? Karena kalau kita dengerin di rumah kayak di laptop dengan headphone itu kan beda kan. Beda, iya. Dan apalagi Experience itu di setelah di teater. mixing dia sebar ke titik-titik yang berbeda gitu. Jadinya lebih takutnya sih jadi lebih tipis nanti. Oke. Ih gila ya. Ternyata terlalu booming. Langsung kayak, gimana? Oke, untuk para penonton, gitu, kita selalu punya kebiasaan nih guys. Di season 1 juga kita lakuin. Nah, di season 2 kita tetap lakuin. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup episode ini. Apa sih harapan dari kalian berdua terhadap industri perfilman Indonesia? Lu duluan. Apalagi menyangkut dengan departemen kalian. Lah. Aduh, tapi kan kita kan istilahnya newbie gitu. Jadi apa ya harapan kita ya? Harapannya terus berkembang sih pasti. Terus berkembang. Berkembang apa ini kayak bunga kol? Terus berkembang, terus maju. Standar banget ya. Ya harapannya sih ya kita bisa juga apa ya? Ya. Spill Coba. the tea. Harapannya ya, kayak harapan menurut gue cukup standar. Nggak apa-apa, itu oke. Iya kan? Nggak apa-apa lah ya. Intinya ya benar sih terus berkembang. Tapi maksudnya berkembang secara karyanya pastinya gitu. Tapi juga secara industrinya supaya ya menurut gue bukan cuma Indonesia sih, tapi rata-rata emang kayak hal yang kreatif tuh kan selalu butuh support gitu, kayak mau itu bentuknya security lah ya, dari Ya, job security sampai ya semoga kita saking besarnya juga bisa unionize juga gitu, hal seperti itu kan. Ya. Pasti kan kayak Pasti, iya. pasti dan Bisa lebih ini juga sih yang kalau dari gue mungkin semoga juga harapan gue industrinya bisa lebih sustainable gitu, bisa di semua yang partisipannya gitu, baik yaitu kru di balik layar, depan layar, semua tuh juga bisa mendapatkan yaitu job security-nya gitu, dilindungi, merasa aman gitu. sebagai jujur gue nggak segitu di dalam dunia filmnya lah ya gitu, kayak kita beruntung karena teman kita ada di situ, habis itu kita diajak, jadi kita ya oke dengan senang hati gitu. Tapi intinya sama sih, mungkin bukan cuma di film Indonesia, tapi di segalanya lah, kayak kita semua bisa hidup sejahtera lah ya. Iya, sejahtera dari udahlah profesi ini. Jadi kan sesimpel itulah gitu kayak. Benar. Jadi itu bisa lebih didalemin. Jadi mungkin ya orangnya nggak usah side job. Jadi dia bisa benar-benar memperfect skills-nya itu gitu. Iya. Tapi paham sekali omongan kamu ini. Oke. Terima kasih guys. Jadi mau gue ulangi sedikit nih, sebenarnya yang gue rangkum tuh, kalian tuh ketika mengerjakan project apapun itu coba melihat dari emosi apa sih yang ditangkap dan rasanya bagaimana gitu kan ya. Karena itu yang sebenarnya ngelit relevansi ke manusia gitu kan. Menghadirkan nuansa musik seperti apa, scoringnya seperti apa, dan melahirkan rasa yang terwakilkan dari cerita tersebut gitu ya. Berarti karena kan ada banyak penata musik lainnya juga, oke gue dari coba instrumennya dulu, gue coba dari karakter yang keras, ini gue nyoba musik yang keras misalnya atau apapun itu. Gue pernah interview beberapa temen yang kayak begitu gitu. Menarik karena menurut gue emosi, rasa itu udah paling penting. So ya, gue cukup senang dengan episode kali ini. Gue jadi banyak nambah ilmu lagi yang tadi gue sangat tidak tahu. Gue cuma tahu, bagus scoringnya gitu. Habis itu gue nggak tahu gimana gitu kan. Biasalah. Jadi di season 2 ini gue sangat bersyukur karena ilmu gue jadi nambah. Semoga teman-teman yang nonton juga nambah ya. Oke, terima kasih kepada bintang tamu kita, Kenjeni dan Margalo. Terima kasih sudah mau datang. Kita yang terima kasih semoga berguna kita bahas. Berguna. Semoga berfaedah. Untuk teman-teman yang mau nanya, silakan tanya di komen atau langsung IG kalian boleh? Boleh. Bisa ke DM gitu. Kenjeni. Yes. Atau ke Jerapah Margalo. Jerapah musik benar. Jerapah Jadi musik. kalau kalian mau bertanya bagaimana bekerja sebagai penata musik, silakan langsung DM ke IG mereka dan atau ke komentar di bawah ini. Dan teman-teman yang suka dengan video ini, mohonlah di like, subscribe, dan di share ke semua teman-temannya. Oke? Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye.